Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Nah, alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak limpahan nikmat, dan juga dengan taufiknya Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk beraktivitas serta memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan malam hari ini. Insyaallah ta'ala, pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan pembahasan kita di dalam matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Tepatnya kita di pertemuan sebelumnya sudah menyelesaikan hingga bait nomor 23, di mana bait tersebut membahas mengenai hukum yang kaitannya dengan mim mati. Maka di malam hari ini, di bait 24, kita akan membahas mengenai bab yang baru di bait nomor 24, yaitu bab hukmu lami al wa lamil fi'l, yaitu hukum lam pada al. Al di sini kan kita kalau di Al-Quran itu menjumpai alif kemudian lam mati. Ya. Nah, kita akan membahas hukum itu. Ya. Namun sebelum itu, kita akan membaca terlebih dahulu bait atau pembahasan yang akan kita bahas, yaitu tepatnya di bait nomor 24. Lihat di situ, qala al-muallifu Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala, lilami al-halani qabla al-ahrufi ulahuma idharuha falta'rifi. Perhatikan di situ pada bait nomor 24, beliau mengatakan lilami al-halan, untuk lam mati, ya, itu terdapat dua hukum, terdapat dua kondisi. Qabla al-ahrufi, ketika setelahnya berjumpa dengan huruf-huruf. Ulahuma idharuha falta'rifi. Dan di antara dua hukum itu, yang pertama adalah idhar falta'rifi. Maka ketahuilah. Nah, sebelum kita akan membahas bait ini, kita akan menjelaskan terlebih dahulu bait yang ada di matan Tuhfatul Atfal, tepatnya di bait nomor 24. Jadi seperti ini pemirsa. Lam mati, di dalam bait matan Tuhfatul Atfal ini, beliau hanya menjelaskan langsung mengenai hukum lam mati, idgham, ya, asyamsiyah dan idhar, ya, idgham asyamsiyah dan idhar al-qamariyah. Jadi Syekh Sulaiman di dalam matan Tuhfatul Atfal, beliau langsung membahas pada dua hukum yang kita kenal dengan idhar al-qamariyah dan idgham asyamsiyah. Nah, akan tetapi yang kita akan bahas saat ini insyaallah ta'ala, kita akan bahas dulu hukum lam mati. Karena hukum lam mati ini banyak sekali. Sehingga idhar al-qamariyah, idgham asyamsiyah, bagian hukum lam yang mana? Nah, insya Allah kita akan bahas. Adapun pembahasan mengenai lam mati secara detail itu ada dalam matan As-Salsabil Asy-Syafi. Ya, semoga saja kita diberikan umur oleh Allah untuk bisa melanjutkan hingga buku tersebut. Ya, nanti insya Allah kalau Tuhfah selesai ya Jazari. Kemudian nanti Salsabil Asy-Syafi, kemudian Tuhfatu As-Samanudiyah. Nah, jadi di dalam matan Salsabil Asy-Syafi di situ dijelaskan tepatnya pada bait nomor 35. Di situ tertulis babu aqsamul lamati wa ahkam, ya, wa ahkamuha wa ahkamiha.
yaitu pembahasan mengenai lam dan pembagiannya. Di bait nomor 35 beliau menjelaskan wallamu ta'rifiyatun asliyatun ismiyatun fi'liyatun harfiyatun. Beliau menjelaskan bahwa hukum lam mati itu ada 5 hukum. Ya, lam mati itu ada 5 hukum. 5 hukum ini tidak dijelaskan di matan Tuhfatul Atfal. Nah, makanya kita akan jelaskan terlebih dahulu. Ya, maka oleh sebab itulah kalau kita menjelaskan ini kan setidaknya harus ada pembekalan dari awalnya. Apa hal yang harus kita ketahui mengenai pembahasan ini? Nah, ini dijelaskan dalam matan Salsabil Asy-Syafi. Ada 5 hukum lam mati. Yang pertama ada fi'liyah, yang pertama ada lam ta'rif. Yang pertama. Yang kemudian yang kedua ada lam asliyah. Yang ketiga ada lam ismiyah. Keempat lam fi'liyah. Dan yang kelima lam harfiyah. Nah, perhatikan lam ta'rifiyah atau dikenal dengan lam ta'rif itu adalah apabila ada lam mati, setelahnya bertemu sebuah kata atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan isim. Jadi apabila ada lam mati, bertemu setelahnya isim, maka ini namanya lam ta'rif. Contoh, kata benda contohnya. Jangan jauh-jauh, misalkan kitabun. Kitabun itu artinya adalah buku. Nah, kalau kita masukkan alif lam, jadinya al-kitabu. Maka ini namanya lam ta'rif. Ya, lam ta'rif artinya apabila ada lam mati, setelahnya berjumpa isim. Bertemu dengan isim. Isim itu kata benda. Nah, sehingga dari perjumpaan isim ini, lam ta'rif nanti akan dibagi menjadi 2. Yaitu ada idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Nah, jadi kalau kita nggak membahas 5 hukum ini, kita bingung. Idhar al-qamariyah, idgham asy-syamsiyah ini bagian yang 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, sebab di Tuhfatul Atfal itu hanya langsung dijelaskan hukum 2 idhar dan idgham syamsiyah saja. Tanpa menyebutkan 5 ini dulu. Nah, inilah makanya kita bahas. Nah, jadi kan ada 5 ya. Apabila ada lam mati, yaitu ada 5 hukum. Yang pertama lam ta'rif, yang kedua lam asliyah, yang ketiga lam ismiyah, yang keempat lam fi'liyah, dan yang kelima lam harfiyah. Nah, yang pertama lam ta'rifiyah itu yang kita akan bahas. Maka disebut dengan lam ta'rif idgham asy-syamsiyah. Lam ta'rif idhar al-qamariyah. Karena kita nggak tahu idgham asy-syamsiyah ini apakah masuk yang ta'rif atau yang asliyah, ismiyah, fi'liyah atau harfiyah. Nah, itulah makanya kita harus mengetahui terlebih dahulu. Jadi yang pertama lam ta'rif itu apabila ada lam mati berjumpa setelahnya suatu benda, nama benda atau disebut dengan isim. Nah, adapun yang kedua itu adalah lam asliyah. Nah, lam asliyah itu disebutkan wa alhiran asliyatan ka alfi. Jadi lam asliyah itu adalah apabila ada lam mati sebelumnya ada hamzah. Apabila ada lam mati sebelumnya ada hamzah. Contohnya misalkan bahasa Arabnya jamak dari warna-warna. Launun jamaknya alwanun. Ya, alwanun. Atau lisan jamaknya adalah alsinah. Maka disebut alsinah. Alsinah itu kan berarti ada lam mati, sebelumnya ada a, yaitu hamzah. Nah, ini namanya lam asliyah. Jadi lam asliyah itu adalah apabila ada lam mati sebelumnya ada hamzah. Kalau lam ta'rif ada lam mati setelahnya isim. Nah, kalau lam ta'rif melihat setelahnya. Kalau asliyah sebelumnya. Yaitu harus ada hamzah. Nah, itu lam asliyah. Jadi lam asliyah itu apabila ada lam mati sebelumnya ada hamzah. Itu. Kemudian yang kedua wa mithluha ismiyatun ka khalfi. Kemudian yang berikut yang ketiga itu ada namanya lam ismiyah. Yang pertama kan lam ta'rifiyah, yang kedua lam asliyah,
Yang ketiga lam ismiyah. Nah, lam ismiyah ini adalah apabila ada lam mati pada isim. Oke. Lam mati pada isim, yang lam matinya ini di isimnya berada di tengah. Jadi gini, lam ismiyah adalah yang terdapat pada isim di pertengahan huruf, di pertengahan kata. Ya, di pertengahan kata. Contoh, sebentar, kalau lam ta'rifiyah itu kan lam mati setelahnya isim. Lam mati setelahnya isim. Kalau lam asliyah itu lam mati sebelumnya ada hamzah. Kalau lam ismiyah itu lam matinya berada di tengah isim. Bukan setelah isim. Ya, lam matinya bukan sebelum isim. Kalau lam mati setelahnya isim itu namanya lam ta'rifiyah. Kalau lam ismiyah itu dia berada di isim di tengah huruf, di tengah kata. Lamnya. Contoh bahasa Arabnya anjing apa? Kalbun. Nah, lihat, ini kalbun kan sebuah nama benda, sebuah nama hewan. Ya kan? Yang dimana kalbun itu bermakna adalah anjing. Atau jangan jauh-jauh, salah satu lagi hati. Bahasa Arabnya apa? Kolbun. Nah, kolbun. Kolbun ini kan isim. Nah, dan lam ismiyah ini adalah apabila ada lam mati berada di tengah isim. Kolbun kita lihat. Lamnya berada di mana? Di tengah. Dan ini pada isim. Nah itu. Jadi lam ismiyah itu ada lam mati yang berada di tengah isim. Kalau lam ta'rifiyah itu ya lam mati setelahnya isim. Kalau ismiyah di dalamnya lamnya, di dalam isimnya. Ya kan? Nah gitu. Jadi kalau lam ta'rifiyah di luar isim gitu. Nah, jadi lam ta'rifiyah sudah kita bahas. Kemudian lam asliyah sudah kita bahas, kemudian lam fi'liyah juga lam ismiyah sudah kita bahas, dan yang keempat itu adalah lam fi'liyah. Disebutkan wala ma fi'lin thumma harfin adhira 'inda al-hurufi ma 'ada laman wara. Nah, di sini Syekh Utsman bin Sulaiman Murad dalam Manzuma As-Salsabil Asy-Syafi belum menjelaskan bagian yang keempat pada hukum lam mati itu adalah lam fi'liyah. Lam fi'liyah. Nah, lam fi'liyah ini adalah lam yang ada pada fi'il. Nah, kalau yang sebelumnya itu kan pada isim. Sekarang pada fi'il. Nah, fi'il ini kan banyak kata kerja. Ada kata kerja yang lampau atau disebut dengan fi'lul madhi, al-fi'lul madhi. Ada yang dia itu akan dilakukan, yaitu fi'lul mudhari'. Dan nanti ada suatu perintah, fi'lul amri. Nah, intinya adalah lam fi'liyah ini adalah lam yang terdapat pada fi'il. Contoh misalkan berkata itu dalam bahasa Arabnya apa? Qala yaqulu. Ya, qala yaqulu. Nah, sehingga dalam Al-Qur'an ada sebuah contoh apa? Misalkan contohnya misalkan Qul huwallahu ahad. Nah, di situ ada kata qul. Nah, qul ini adalah fi'il amr. Ya kan? Sebuah perintah. Katakanlah wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Allah yang Maha Esa. Sehingga qul itu adalah sebuah fi'lul amri. Nah, sehingga lam fi'il itu, lam fi'liyah artinya adalah lam yang berada pada fi'il. Dan fi'ilnya terserah. Mau di fi'il madhi ke, atau mau lam fi'lul mudhari, atau fi'il amr, ya. Intinya pada fi'il. Dan letaknya pun gak harus di akhir fi'il. Bisa berada di tengah fi'il. Contohnya di dalam surat Al-Anfal di ayat 41 Allah berfirman, "Wa ma anzalna 'ala 'abdina yaumal furqan." Ya, yaumal taqal jam'an. Yaumal taqal jam'an. Nah, lamnya itu berada di awal. Jadi boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Kalau kata tadi kan qul ya ayyuhal kafirun qul huwallah, lamnya berada di akhir. Di akhir fi'il. Nah, boleh di tengah, boleh juga di akhir. Contohnya lagi, kalau di tengah itu kan qulna bitu minha jami'a. Qulna. Ya, kepada kami. Nah, itu kan berarti kan
lamnya berada di tengah atau di ujung? Kalau secara tulisan itu berada di tengah, karena itu menyambung. Qulna. Artinya lam fi'liyah ini intinya pada fi'il. Adapun letaknya bisa di tengah, bisa di ujung. Karena tadi contohnya kalau lam ta'rifiyah itu kan lamnya harus sebelum isim. Sebelum kata benda. Adapun lam asliyah itu lam matinya harus sebelumnya ada hamzah. Kalau asliyah. Kalau lam ismiyah itu lamnya harus berada di tengah dan itu pun pada isim. Nah, berarti nomor 1 2 3 ini pada isim. Nah, adapun nomor 4 ini pada fiil, kata kerja. Nah, adapun yang terakhir, nah sebelum kita akan beralih, jadi lam fi'liyah ini juga ada yang dihukumi idhar al-qamariyah, idgham al-syamsiyah juga. Contoh misalkan qul ya, qul huwallah, lamnya dibaca jelas atau enggak? Jelas. Artinya ada lam fi'liyah yang dibaca lamnya jelas. Disebut dengan lam fi'liyah idhar. Tapi ada juga lam fi'liyah yang dia itu idgham. Contohnya waqur rabbi zidni. Itu kan secara tulisannya kan waqul. Kan pada fi'il toh ya. Pada fi'il waqul rabbi. Tapi dari sisi bacaan harus dibaca waqur rabbi. Jadi ada lam fi'liyah yang dia itu idgham. Nah, jadi idgham idhar ini bukan pada lam ta'rifiyah saja yang kita akan bahas di matan tufa ini. Tapi juga terjadi pada lam fi'liyah. Itu. Kemudian yang terakhir yaitu yang kelima itu adalah lam harfiyah. Nah, kalau lam harfiyah ini simple, yaitu adalah lam yang ada di akhir huruf hal sama bal. Hal sama bal. Jadi ada tulisan hal dan bal. Contohnya dalam surat apa? Banyak. Al-insan, al-ghoshiyah, akalla, bal, rona. Nah, jadi pada intinya adalah lam harfiyah ini adalah lam yang pada kata bal sama hal. Udah. Simple ya? Simple. Harfiah lebih simple gitu ya. Ya, hidup harus simple. Ya, jadi ada hal dan bal. Nah, hal ini ya contoh pada lam harfiyah. Hal ataka hadithul ghoshiyah. Hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Pokoknya hal-hal. Nah, itu dibaca lam harfiyah. Nah, bal nahnu mahrumun. Itu yang bal dan hal. Nah, sehingga hukum lam mati ini ada 5 hukum. Ya, kita bahas ini karena memang kalau kita melihat di matan tuhfa ya, kita kembali di matan tuhfa itu beliau hanya langsung menjelaskan bahwa lam mati itu hukumnya idhar sama idgham. Cuman idhar idgham ini masuk kategori 5 bagian yang mana ini? Apakah yang lam ta'rifiyah, atau lam yang asliyah, atau lam yang ismiyah, atau lam yang fi'liyah, atau lam yang harfiyah. Nah itu, maka oleh sebab itulah kita harus jelaskan ini terlebih dahulu. Sehingga kita kemudian bisa mengambil kesimpulan bahwa yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di matan tuhfa ini, idhar al-qamariyah, idgham asy-syamsiyah, bagiannya berarti lam yang mana? Yang pertama yaitu lam ta'rifiyah. Makanya kalau kita melihat terjemah-terjemah di dalam buku tajwid pasti disebutkan lam ta'rif. Itu nanti dibagi menjadi 2, ada idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah yang kita akan bahas itu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus merembet ke matan yang lain dulu agar lebih jelas dalam pembahasan. Sehingga kalau kita hanya langsung membahas di bait yang ada di matan tufa, kita nanti akan bingung bila mana diberikan pertanyaan. Ini idharnya lam ta'rif, asliyah, fi'liyah, ismiyah atau harfiyah. Nah, nanti kan bingung kita mau jawab apa. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama mengenai bagian-bagian hukum pada lam mati. Jadi saya ulangi ya, lam mati itu apabila mati lamnya itu terdapat 5 hukum. Yang pertama lam ta'rifiyah. Itu terjadi apabila lam mati setelahnya ada isim. Ya. Yang kedua lam asliyah. Yaitu lam mati yang sebelumnya ada huruf hamzah. Betul sekali. Yang ketiga lam ismiyah, yaitu lam mati yang berada di tengah isim. Seperti contohnya tadi qalbun, kalbun, ya kan? Itu kan di tengah isim. Yang keempat yaitu lam fi'liyah, yaitu lam yang ada di fi'il. Mau fi'il yang mudhari', mau yang madhi, maupun yang fi'lul amri, semua fi'il.
Dan dia bisa berada di tengah, bisa berada di ujung atau di akhir kata fiilnya. Nah itu. Yang kelima ini yang simpel. Simpel sekali ya. Yaitu lam harfiyah adalah lam yang hanya berada di kata bal dan hal. Hal dan bal. Sudah. Jadi itu poinnya yang kita akan bahas dari pertemuan kali ini di bait nomor 24 ini. Jadi bait nomor 24 itu aslinya beliau hanya membahaskan bahwa hukum lam mati itu ada dua. Dan di antaranya idhar yang nanti akan disebutkan. Cuma kan kita merembet ke yang lain agar kita faham bahwa yang dimaksud dengan idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah itu adalah hukum lam mati pada lam ta'rif atau lam ta'rifiyah. Bukan pada lam asliyah ya, bukan pada lam asliyah, bukan ismiyah, bukan fi'liyah, bukan harfiyah, melainkan lam ta'rifiyah. Makanya kalau kita lihat di buku-buku tajwid tulisannya lam ta'rif. Karena memang dia bagian dari hukum lam ta'rif itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan insya Allah nanti untuk hukum lam ta'rif kita akan bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Jadi kan lam ta'rif nanti terbagi menjadi dua, ada idhar al-qamariyah dan idgham asy-syamsiyah. Itu pun nanti ada pembagian lagi. Menarik bukan? Nah, insya Allah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fiikum. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM. Anda masih membersamai kami di rangkaian program acara Kalam Kajian Live Malam Hari, live interaktif dalam pembelajaran Tahsinul Quran bersama dengan guru kita Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala, yang melanjutkan pembahasan kita di kesempatan malam hari ini dalam Matan Tuhfatul Atfal. Untuk selanjutnya di sesi yang kedua ini kami mengajak Anda kembali untuk berinteraktif ya. Jadi silakan buat Anda yang ingin memperdengarkan bacaan Quran Anda bisa memperdengarkannya melalui voice note ya atau pesan suara WhatsApp, dan silakan Anda membaca Quran surat Al-Quraisy ya, dikirimkan melalui WhatsApp voice note di 0852 10 943 943 ya, atau via telepon Anda bisa langsung hubungi kami di 0231 488 281 ya. Sementara itu ada pengenalan hukum-hukum tajwid yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi di sesi yang kedua ini. Ustadz akan membahas hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Asy-Syams ya. Baik, tafadhol Ustadz, yang akan dimulai dari ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio Kita FM dimanapun Anda berada, insyaallah ta'ala di sesi yang kedua kita akan membahas ilmu-ilmu tajwid yang ada di surat Asy-Syams, ya tepatnya di ayat yang kelima. Saya akan baca terlebih dahulu 3 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal-laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha. Perhatikan di situ di ayat nomor 4. Wal-laili. Di situ ada wa. Perhatikan huruf waw itu kondisi harokat apapun dia tetap harus dibaca dengan monyong. Karena memang makhrajnya seperti itu. Pengucapannya memang seperti itu. Ya, jadi bila mana disebutkan huruf yang dalam kondisi apapun dibaca monyong, maka jawabannya huruf waw. Ya, maka dimonyongkan wallai itu, dan setelah itu ada laili. Lai itu ada lam fathah harokatnya, bertemu setelahnya ya. Maka ini namanya madlin. Dan dalam pengucapan madlin itu harus rileks, dialirkan, namun alirannya tidak dihentak. Jangan walaili idza walai, jangan dihentak. Tapi lembut. Walaili. Jadi dilembutkan. Jangan dihentak. Sebab hentakan itu hanya terjadi bila ditasydidkan hurufnya, ada tasydidnya. Ini sukun sehingga dialirkan, namun aliran yang lunak. Makanya
Al-lin bima'na as-suhulah. Lin itu artinya adalah as-suhulah. Suhulah itu maksudnya melembutkan, suhul itu sahel, memudahkan alirannya. Jadi tidak dihentak. Wal-laili idza yaghshaha. Nah, jadi laili dialirkan. Kemudian idza di situ ada huruf dzal. Dan huruf dzal itu makhrajnya berada di lisan, lidah. Bagian torfu, bagian ujung yang diapit oleh gigi seri bagian atas. Jadi jangan dibaca seakan-akan seperti huruf dal. Walaili ida misalkan. Ida tetangga itu mah. Ya, idza. Nah, jadi misalkan yang bertanya bagaimana dengan orang yang ompong? Ya sudah emang ompong, gimana lagi? Cuman kan ada gusi. Tapi ada gusi, ya kan? Walaupun ompong masih ada gusi. Ya, ada ulama syekh ya, ada ulama seorang syekh, beliau usianya udah kurang lebih 90-an. Usianya sudah 90 tahun dan al-asnan yakni giginya itu sudah ada beberapa yang sudah ompong lah. Tapi masya Allah masih fasih dalam pengucapan. Walaupun ompong tapi masih ada gusi. Nah, jadi diapitnya ke gusi. Idza gitu. Ya, jadi tidak ada alasan walaupun ompong nggak bisa kok ya. Jadi hati-hati di idza, jangan dibaca ida, jangan. Kalau dal itu kan nggak diapit, mudahnya ya. Kalau dal nggak diapit, adapun zal itu diapit oleh gigi seri atas. Nah itu. Kemudian yaghshaha. Nah hati-hati di huruf ghain. Ghain kalau dalam kondisi sukun mati harus dialirkan dan ditebalkan. Nah biasanya kita ini seperti ke G. Walaili idza yaghshaha. Padahal kalau kita lihat dalam tulisan Latin Indonesianya ya, ghain itu kan GH. Ya GH yang menandakan tidak dominan ke G, enggak dominan ke H, tapi gha. Ya, enggak go, enggak ho, enggak. Tapi gha. Makanya dalam membaca ghain dan yang sukun itu harus dialirkan dengan tebal. Jadi kalau kita baca seperti ini, walaili idza yaghshaha, alirannya sudah benar, tapi kurang tebal. Jadi yang betul bukan Kalau masih tipis. Jadi pangkal lidahnya itu masih datar. Harusnya pangkal lidahnya dinaikkan, ya. Walaili idza yaghshaha. Perhatikan di situ syaha, sya 2 harokat, haknya juga 2 harokat. Nah, ini hati-hati juga bagi kita semuanya dalam membaca hukum mat tabi'i atau mat asli itu jangan berlebihan dari sisi harokatnya. Jadi jangan walaili idza yaghshaha. Nah, itu terlalu panjang sehingga kadarnya cukup 2 harokat saja. Itu ya di ayat 4. Kemudian kelima wassama. Nah, ini kalau tadi pembahasan tuhfatul ahfal harusnya kalau memang enggak membahas 5 itu sudah bahas ini. Wassama itu kan lam ta'rif yang sedikit bocoran saja ya. Lam ta'rif yang idgham asyamsiyah. Syamsiyah. Tapi pada lam ta'rif itu ya. Karena kan as-sama artinya langit. Kata benda. Ya, suatu nama gitu loh. Nah, jadi apabila ada sin itu kan sin ya, ada lam memang ada lamnya, tapi apabila huruf lamnya nggak ada sukun, kan tidak ada sukunnya, itu bukan sukun ya. Yang ada di atas lam itu bukan sukun, akan tapi ternyata setelah huruf lam itu ada hurufnya tersebut ada tasdid. Maka lamnya nggak ditiadakan saja. Jadi langsung was gitu. Makanya kenapa disebut dengan idgham? Karena masuk huruf setelahnya. Gitu. Sehingga lamnya tidak terbaca. Ya. Was dan dialirkan sinnya. Karena sin itu tasdid, terlebih sin punya sifat namanya rikhaw atau rokhawah. Wassama ditahan, wassama, jangan dibaca wassama. Jangan. Wassama seperti itu ya. Dan di situ ada samai. Maknya itu mimnya wassama, berarti maknya harokatnya apa? Mimnya fathah. Setelahnya ada alif. Nah, ini namanya mad wajib. Tapi karena di atas alifnya ada bendera, nah ini berarti 2 harokat lebih. Nah, setelah alif itu ternyata ada hamzah.
Dan apabila ada mat bertemu setelahnya hamzah disebut dengan mat wajib muttasil. Sehingga wajib dibaca 2 harokat lebih. Ada yang mengatakan 4 harokat, ada yang mengatakan 5 harokat. Gitu. Ada yang mengatakan 6 harokat dalam kondisi waqaf, berhenti. Ya kalau dalam wasol 4-5. Ya kita biasanya membaca dengan 4 harokat. Nah jadi dibaca was-samaa'i wa ma banaha. Nah hati-hati dalam membaca hamzah. Jangan kita tuh membaca seperti tashil. Jadi seperti ini. Was-samaa'i wa ma banaha. I-nya nggak jelas. Harusnya kan was-samaa'i wa ma. I wa ma. Jangan was-samaa'i wa ma banaha. Jadi hamzanya nggak jelas. Harusnya dibaca i wa. Nah makanya hamzah itu punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu huruf yang kuat. Sehingga harus dijelaskan. Makanya ketika kita berhenti was-sama, karena ada hamzah. Seperti itu ya. Jadi hati-hati dalam membaca kadar matnya 4-5 harokat. Dan juga hamzahnya harus dijelaskan. Berikutnya wama, maknya di situ mat tobi'i karena mimnya harokat fathah, setelahnya alif, jadi dibaca 2 harokat saja. Banaha, naha itu juga 2 harokat. Jadi hati-hati ya pemirsa. Ini di surat Asy-Syams ini ada 3 huruf bergandengan seperti yaushaha, banaha, itu tengah-tengah hurufnya itu dibaca panjang. Makanya ada tanda fathah, kemudian ada alif berdiri. Itu menandakan bahwa dibaca 2 harokat. Walaupun tidak ada alif, kan harusnya ada alifnya ya. Cuma tidak ada, diganti dengan alif fathah yang berdiri. Nah, itu menandakan dia dibaca 2 harokat. Makanya kalau kita perhatikan banaha, fathah berdirinya itu ada di huruf nunnya. Jadi dibaca panjang nunnya, bukan baknya. Jadi hati-hati ya. Itu. Kemudian berikutnya wal ardi. Nah, perhatikan di situ ada huruf lam mati. Lam mati itu harus dijelaskan alirannya. Kecuali kalau kita bacanya dalam riwayat Warsh, misalkan wal ardi wa ma tahaha misalkan. Atau dalam riwayat Hamzah disaktakan wal ardi wa ma tahaha. Nah, jadi harus dijelaskan lamnya kalau di riwayat kita di Indonesia. Itu riwayat Hafs an Asim, maka dijelaskan lam mati dengan sifat tawasud, yaitu mengalir tidak terlalu lama. Wal ardi. Jadi jangan wal ardi wa ma. Nah, itu terlalu cepat. Itu ya, jadi lamnya hati-hati pada huruf lam. Kemudian berikutnya ardi. Nah, hati-hati ketika mengucapkan huruf ro gini. Saya akan baca 2 versi dalam pengucapan huruf ro. Pertama, di basmalah ya. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang pertama. Yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan? Yang kedua ini dia seperti memantul. Harusnya dihentak hirrahman, bukan hir. Jadi kayak memantul. Nah, ini khawatirnya ketika kita baca jangan wal jangan, tapi yang betul wal ardi. Jadi posisi lidah masih di atas. Wal ardi. Jangan wal ardi Nah, jadi jangan dipantulkan. Yang betul tetap di atas saja untuk menstabilkan getarannya dulu dan alirannya. Wal ardi wa ma gitu. Oke, jadi kayak untuk memastikan getaran itu Betul, ada ya. betul. Dan dengan juga sekaligus alirannya ditahan. Karena kalau kita langsung wal nggak ada aliran. Itu mungkin. Tapi getaran saja. Sehingga kita nahan di atas wal ardi gitu. Kemudian berikutnya huruf dhad. Jangan kita baca wal ardi. Bukan wal ardi, di itu dal. Ya, ini ardi, di. Nah, ini pengucapan huruf dhad ya, ketika kasrah itu jangan dibaca di, tapi di. Seperti itu, kita lanjut. Wa ma tahaha.
Tohaha. Nah itu hati-hati, dua harokat lagi. Jadi hati-hati di ayat ini di wal ardi, ya, wal ardi wa ma tohaha. Hati-hati, haha, jangan tohaha atau tohaha atau tohaha. Nah, jangan. Ini pasti akan berbeda makna, pasti sekali. Perubahan pengucapan huruf pasti akan terjadi perubahan makna. Ya, kecuali dalam riwayat-riwayat qiraat yang lain itu memang masih ada pembahasan di luar ini, ya. Jadi kurang lebih seperti itu pembahasan kita pada pertemuan kali ini di surah Asy-Syams hingga ayat yang ke-6. Baik. Insyaallah nanti pertemuan berikutnya kita akan lanjut di ayat yang ke-7. Barakallahu fikum. Terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan atas pengenalan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Asy-Syams di ayat 4, 5 dan 6 ya. Ya, saatnya kita akan hadirkan pembacaan surat Al-Quraisy ya yang sudah dikirimkan di 0852 10 943 943. Kita akan putarkan satu persatu berikut ini. Ya, dari Ibu Nur di Sindangwangi ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon bimbing saya untuk membaca Al-Quran. Syukran Ustaz. Ya, berikut ini kita akan perdengarkan bacaan Qurannya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lila fi Quraisyin illa bihim rihrata syita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait allazi at'amahum min ju'i wa ammanahum min khawf. Shadaqallahul azim. Sudah? Nah, barakallahu fiha, kepada Ibu Nur, Masya Allah, semoga Allah senantiasa berikan keberkahan dalam hidupnya. Nah, Masya Allah, barakallahu fiha, bacaannya bagus, tenang ya. Namun ada beberapa poin, yaitu mengenai bacaan hurufnya. Tadi ada beberapa yang harus diperhatikan, kayak contohnya li'ila. Nah, la-nya itu kalau kita lihat di Al-Quran memang nggak ada alifnya ya. Tapi di atas lam itu ada fathah, kemudian fathah berdiri. Nah, ini menandakan bahwa dia dibaca dua harokat. Jadi dibaca li'ila fi Quraisy, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya tadi yang ayat yang kedua, Ibu kan menyambungkan ayat satu dengan yang kedua. Di situ bukan illa, tapi ila. Nah, kan di Al-Quran itu kalau di Mushaf Madinah ya, itu ada ya kecil. Nggak ada huruf ya, nggak ada, tapi ya seperti ya kecil seperti ini gitu loh. Nah, itu menandakan itu dibaca dua harokat. Ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Itu kemudian qalqalah allazi ato. Nah, jadi ato, jangan allazi at. Tadi saya nunggu mana pantulannya. Jadi ato, jadi kayak ke ato. Jadi dilatih saja Ibu untuk toknya, insya Allah mudah, tinggal di ato itu ya. Alladzi at'amahum itu, kemudian wa amanahum, jangan wa tidak, karena setelah hamzah itu ada alif. Jadi baca panjang. Wa amanahum min khauf. Tadi itu kayak khauf. Nah, kho itu kan tebal. Karena vokalnya o, kho. Jadi baca mungkin karena ada huruf wawu ya. Jadi kayak khauf. Nah, harusnya khauf. Ya itu. Nah, itu saja yang harus diperhatikan. Masya Allah, barakallahu fiha. Ya, Masya Allah. Al-Quraisy ini ujiannya tadi ya, madlin ya. Betul, banyak sekali. Madlinnya ya. Iya. Allah. Baik, terima kasih. Demikian tadi buat Ibu Nur di Sindangwangi ya. Terima kasih atas interaktifnya. Kita akan hadirkan lagi untuk pembacaan surat Al-Quraisy dari pendengar lainnya yang sudah mengirimkan melalui voice note berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Nah, barakallahu fiha. Kedinginan, Ustaz? Enggak. Ya. Masya Allah, barakallahu fiha. Bacanya bagus, tenang, ya. Kemudian tartil. Namun huruf juga jelas, Masya Allah. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Ini subhanallah, harus beberapa yang perhatikan. Pertama, ini aja. Huruf shin. Jadi shin itu ini menurut saya ini seperti ada monyong. Jadi jangan a'udzu billahi yang betul minash. Jadi biarkan bibir itu nggak usah bergerak. Yang digerakkan itu tengah lidah. Jadi yang minash, yang betul minash, karena dari desisan saja sudah berbeda ya. Itu. Jadi antara minash dengan minash beda. Itu. Kemudian tadi di mad arid lis sukun. Mad arid lis sukun seperti Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, jim. Nah, itu kan akhirnya kan huruf mim. Nah, tadi itu mimnya itu seperti kurang sempurna. Karena mim itu harus ditahan sejenak seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dirapatkan. Karena makhraj huruf mim itu kan bintibaqi syafatain, yaitu dengan merapatkan kedua bibir. Jim. Dan ditahan sejenak. Karena untuk menjelaskan sifat tawasud dan guna yang ada pada mim itu, walaupun memang gunanya tidak sempurna. Kalau sempurna kan jim, itu sempurna, kelamaan. Ini kan nggak sempurna. Jim, sudah sejenak aja. Nah, tadi itu kurang dalam pengucapan mim situ, jadi lebur tadi. Kemudian berikutnya wa amanahum min khauf. Nah, ingat setiap nun mati pada idhar itu nunnya harus dialirkan, karena nun mati itu punya sifat namanya tawasud, sama kayak tadi. Yang jim itu mim nun mati itu kalau mati itu punya sifat namanya tawassuto atau bainiyah, yang artinya dialirkan sebentar. Jadi seperti ini contohnya. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Jadi tahan dulu, jangan wa amanahum min khauf. Nah, itu terlalu cepat jedanya. Jadi tahan wa amanahum min khauf. Seperti itu. Itu aja yang saya perhatikan. Barakallahu fiha. Masya Allah, luar biasa. Iya. Tadi ya, jadi padahal nggak kelihatan, tapi Ustaz bisa tahu gitu. Syaknya itu kayak kelihatan monyong gitu, bisa menebak ya, atau bisa apa Ustaz? Kayak bisa membedakan gitu ya. Padahal nggak di depan mata gitu ya. Tapi itu bisa membedakan tadi kan? Ketika Anda mengatakan minash dengan minash. Iya, kalau Ustadz bisa gitu. Kalau maksudnya kalau ini kan kita tatap-tatapan ya, jadi kelihatan gitu kan bibir ya. Ini kan dari voice note gitu. Kita nggak tahu. Ana aja nggak ngeh gitu. Masya Allah. Iya. Ya itu bedanya saya sama Ustadz. Enggak. Masya Allah, barakallahu fiik Ustadz atas koreksinya. Demikian tadi untuk ibu yang sudah bergabung, terima kasih ya. Ada lagi Ustadz, kali ini dari Zakaria di Lemah Abang, Sindang Laut ya. Kita akan perdengarkan. Ya, mengawali pesannya dengan salam. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya Zakaria dari Lemah Abang di Sindang Laut. Syukran Ustaz. Berikut ini kita akan perdengarkan bacaan Qur'annya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين Salah. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Ya, Masya Allah. Jadi kita informasikan kembali bahwa pembahasan kita di kesempatan malam hari ini adalah surat Al-Quraish tadi ya. Iya, betul. Jadi bukan Al-Maun ya. Mungkin barangkali saya kurang banyak menyebutkan surat Al-Quraish tadi ya. Jadi pembahasan kita di malam hari ini adalah surat Al-Quraish. Tapi nggak apa-apa saja. Iya. Silakan dikoreksi saja. Ya, nah, nggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fih. Masya Allah, semangat sekali ya. Iya, Masya Allah. Hingga mengulang kembali, nggak apa-apa, Masya Allah. Jadi tadi hati-hati di dod. Nah, emang huruf dod ini wala yahuddu. Jadi dod itu punya sifat namanya wadalan istatil, yakni bermakna istitalah. Istitalah itu imtidad, yaitu memanjangkan pengucapan dod. Ya, apalagi dodnya dalam kondisi sukun dan juga tasydid. Wala yahuddu itu dod ya. Kemudian berikutnya itu alladzina hum an salatihim him sahun. Ya, mim yang kedua itu ditahan lagi untuk menjelaskan sifat tawasud pada mimnya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah, jadi mimnya ditahan sedikit lagi, itu aja. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih atas koreksinya. Kita akan hadirkan lagi untuk pembacaan surat Al-Quraish yang lainnya. Kali ini dari Ummu Hasna ya, kita akan perdengarkan berikut ini. Sorry, kecil banget Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min zu'in wa amanahum min khauf. Ya, silakan Ustaz. Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fiha. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Masya Allah, bacanya bagus. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Pertama, lebih tenang lagi saja. Itu yang pertama. Karena memang sebagaimana dari perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah bahwa tartil yakni iqrahu ala tamahulin, yaitu baca dengan tamahul, yaitu pelan-pelan. Jadi pelan-pelan lagi ya agar huruf jelas. Ya, tadi hati-hati di huruf dzal. Bukan di huruf dzal tapi ain. Jadi dibaca a'udzu. Jadi kurang masuk lagi. Jadi ain itu kan tempatnya atau makhrajnya berada di tengah tenggorokan. Jadi agak sedikit masuk itu. Seperti itu. Kemudian tadi hati-hati di huruf ra. Jadi ra itu kan punya sifat namanya takrir. Takrir itu artinya adalah getaran yang ada ketika pengucapan huruf ra. Nah, getaran ini ketika bertasydid justru malah tidak ditampakkan gitu loh. Jadi jangan terlalu banyak getaran tidak. Tapi
seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi jangan terlalu banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, getarannya jangan terlalu banyak. Kemudian tadi Quraisy itu seperti Quraisy ya. Jangan khu tapi Quraisy. Itu kemudian ata'a qalqalahnya alladzi at'amahum min ju. Nah, hati-hati tadi seperti min ju, zu gitu ya, seperti zai. Nah, jadi lebih tenang saja dan masyaallah barakallahu fiha. Baik, terima kasih Ustaz atas koreksinya ya. Demikian tadi untuk Ummu Hasna, terima kasih atas interaksinya di kesempatan malam hari ini ya. Ya. Kita akan coba hadirkan lagi, mungkin satu lagi aja ya karena waktu yang membatasi perjumpaan kita. Berikut ini dari pendengar kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sitai was-sayf falyabudu rabb hadzal bait الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Ya, silakan Ustaz. Nah, barakallahu fiha. Nah, Masya Allah, bagus bacanya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yaitu agak pelan lagi bacanya ya. Agak pelan lagi, tapi nggak apa-apa baca seperti itu. Namun dengan yang perlu diperhatikan adalah tajwidnya tetap diperhatikan. Tadi itu di shin. Shinnya itu tadi Masya Allah udah bagus, namun shinnya itu kurang di sifatnya saja. Makhrajnya sudah tepat, cuman di sifat lagi. Sifat ya, sifat yaitu itu sifat pakai sad ya kan. Jadi sifat di shin itu di antara ada tafasyi, yaitu menyebarnya udara ketika tengah lidah naikkan di atas. Kan makhraj shin kan di tengah lidah. Nah, jadi kan ngalir tuh. Jadi dialirkan dulu li ilafi Quraisy. Dialirkan. Ilafihim rihlatash. Tadi itu sebarnya udaranya masih nggak sempurna. Jadi disempurnakan lagi. Kemudian tadi di alladzi at'amahum min ju'in wa amana ta'nya alladzi ata'a. Ta'nya dijelaskan lagi. Kemudian kalau pengen berhenti dan mengulang, jangan min ju'inya, tapi di wa amanahum saja. Ya, jangan dari min ju'inya, tapi wa amanahum, karena kan alladzi at'amahum min ju'. Berarti min ju' ini katanya masih satu mana dengan yang sebelumnya, harusnya at'amahum. Nah, adapun wa amanahum itu sudah beda lagi. Jadi ngulangnya di wa amanahum saja. Nah, ini berarti kaitannya tentang waqaf dan ibtida. Di mana kita harus berhenti dan di mana kita harus mengulang di tepat di kata yang pas gitu. Jadi di wa amanahum saja. Yaitu itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fiha. Masya Allah, terima kasih saja. Jazakumullah khairan atas koreksinya ya. Sangat bermanfaat sekali ya pembahasan atau setiap koreksi yang disampaikan menambah wawasan juga ya dalam upaya kita untuk memperbaiki bacaan Quran kita ya. Masya Allah. Ustaz, tadi sedikit bertanya Ustaz, yang terdapat di surat Asy-Syams ya. Iya. Tadi kan ada kalimat walaili idza yaghsha. Nah, ini kita fokusnya di ghain ya Ustaz ya. Di huruf gha sukun ya. Itu ada juga bagaimana cara membaca yang betulnya Ustaz, karena ini kan Ustaz tadi menyampaikan juga gha sekalipun dalam kondisi mati atau sukun itu harus tebal ya. Iya. Tebalnya itu yang dimaksud seperti apa Ustaz? Karena ada juga yang sampai yausha karena saking ngangkatnya gitu ya. Lidahnya itu yausha gitu ya. Atau biasa aja gitu, atau memang fokusnya kita di pangkalnya yang terangkat itu Ustaz. Bagaimana Ustaz yang betul? Ya, ini berkenaan tentang huruf ghain ya. Iya. Huruf ghain ini pertama bahwa huruf ghain ini kita harus fokus pada sifatnya, karena kalau untuk makhraj insyaallah kita sudah paham. Sifatnya itu kan yang pertama adalah rikhawah. Rikhawah itu kan artinya mengalir dengan jangka yang cukup lama. Makanya dibaca yalshaha karena agak lama. Yalshaha itu
Kemudian yang kedua adalah berkaitan tentang isti'lah, yaitu Isti'lah. bagaimana dia ditebalkan. Oke. Nah, untuk huruf ghain sendiri, kalau kita ingin lihat ya, kita dulu sih, kalau saya dulu ketika belajar, sama sih, kita juga sama semuanya ya. Artinya pernah merasakan yang namanya pengucapan yang belum sempurna. Iya. Sama saya demikian. Dulu saya itu sampai melatih, saya masih ingat sekali, an-nasr, wastaghfir, terus sebulan seperti itu. Masya Allah. Kayak gitu. Sampai ya intinya semua kegiatan ngucapin itu terus biar ghainnya itu benar. Jadi dengan banyak tadribat, dengan kita banyak pengulangan, itu secara tidak langsung nanti akan ada perubahan tanpa kita sadari. Ya intinya adalah kata para ulama ila riyadhatum lim bifaqih, yaitu riyadhah terus diulang-ulang bikasrati tikrar. Itu dengan banyak pengulangan. Nah, akhirnya waktu itu saya seperti kesulitan dalam pengucapan ghain gitu ya. Sehingga di antara guru kami ada yang mengatakan, lihat kalau bagaimana ketika kucing itu berantem, itu kan gitu kan. Kan seperti itu. Ya kalau kita mau lihat ya jangan diadu juga kucingnya, jangan. Tapi bisa di YouTube juga bisa ya kan. Media yang lainnya juga bisa. Nah, jadi dialihkan ya ini kan berkenaan tentang apa namanya? Ghain ini kan tadi untuk mengalirkannya. Ghain ini pertama makhrajnya kan di tenggorokan. Iya. Jadi dibaca fokus gitu. Berarti kayak orang apa ya? Kalau itu kayak kumur ya. Gitu ya. Kalau itu kan ngorok. Kalau ghain apa itu? Gitu. Intinya kayak kucing berantem aja. Iya. Nah, kucing berantem. Itu kan untuk mengalirkannya, dialirkan kan seperti itu. Namun itu dilihat dari sisi tebalnya masih kurang, kan masih masih itu. Nah, sehingga ditebalkan dengan cara diangkat pangkal lidah. Diangkat aja pangkal lidah, pakai tangan kayak pakai apa, pokoknya diangkat saja. Diangkat saja, ya diangkat. Jadi fokus dalam menebalkan huruf itu bukan lewat bibir. Kadang ada orang yang lewat bibir. Walaili idza yaghshaha. Itu maksudnya tuh. Itu sehingga suara itu nggak nampak gitu. Sebab karena monyong yang ia lakukan gitu. Oh iya. Kalau kan lebih jelas. Kalau nggak monyong ya, itu lebih jelas. Nah, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya pengucapan tebalnya pada ghain itu karena monyongnya mulut dia. Jadi jangan tapi karena yang menebalkan huruf itu bukan bibir, melainkan pangkal lidah. Makanya kalau ghain sudah bisa kita baca tebal, kita akan kerasa kok. Ketika mengucapkan kho dengan gho itu pangkal lidah naik. Itu kerasa tuh, lidah itu naik pangkalnya. Iya. Itu kerasa. Dilatih-latih seperti itu agar kita tahu cara penebalannya seperti ini. Jadi intinya mungkin tadi pertanyaannya yang mengakibatkan tebalnya itu kok kayak kurang tepat, itu bisa jadi karena monyong. Karena monyongnya. Betul sekali. Ya, kurang lebih seperti itu. Berarti berlaku juga pada sod sukun saja, sod mati gitu. Sama. Kayak la yaslah, nggak boleh monyong ya. Setiap huruf yang tebal, kalau dia bukan dhamma ya, kalau dhamma sih boleh. Kalau dia harokatnya fathah ataupun sukun, jangan. Memang ada beberapa ulama yang membolehkan, tapi kan melihat dari sisi kaidah kan menyelisihi, karena kan tidak ada hubungannya dengan bibir, karena hubungannya dengan lidah, sehingga yang harus digerakkan, dilakukan ada lidahnya. Jadi sering terjadi itu pada huruf sod ya. Huruf tebal yang tebal-tebal, kayak alladzi at'amahum, itu tuh. sama shin, to. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu berlebihan ya. Berlebihan. Nah, itu seperti itu. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawaban dan juga pencerahannya ya. Dan waktu juga yang membatasi perjumpaan kita Ustaz. Ya, sudah jam 9 lebih, Masya Allah. Afwan Ustaz. Gak apa-apa. Jadi mulur waktunya ya. Karena ini apa namanya karena antusias juga dari teman-teman pendengar ya, Masya Allah ya. Barakallahu fikum buat teman-teman pemirsa dan pendengar radio kita FM yang sudah bergabung ya, sudah memperdengarkan bacaan Qurannya. Semoga bacaan Quran kita semua semakin baik ya dalam hukum-hukum tajwid dan juga makhorijul hurufnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat Ustaz Fauzi yang sudah memberikan pembelajarannya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid, Ustaz Fauzi Abu Fasya dan juga segenap kru yang bertugas di malam hari ini
pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,3 FM Kita